Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kenapa kuku kita ini bisa bertambah panjang atau kulit yang terluka bisa sembuh? Dua peristiwa tadi merupakan bukti kalau sel-sel di dalam tubuh kita dapat membelah. Lalu, bagaimana ya caranya sel-sel dalam tubuh kita itu membelah? Pembelahan sel dapat terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung disebut dengan amitosis. Amitosis terjadi pada bakteri dan membentuk bakteri baru. Kromosom pada bakteri akan berduplikasi menjadi dua. Kemudian, membran sel membelah menjadi dua sel anakan yang identik. Kemudian, selanjutnya yaitu pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan ini bisa dengan cara mitosis dan meiosis. Kedua cara tersebut harus melalui beberapa fase dan tahapan. Sebelum lebih lanjut, kamu mungkin penasaran bedanya apa ya pembelahan mitosis dan meiosis? Secara umum, pembelahan mitosis itu menyangkut pertumbuhan sel, sehingga proses pembelahan ini terjadi pada sel-sel tubuh atau somatik. Sementara itu, pembelahan meiosis berhubungan ke arah reproduksi, sehingga terjadi pada sel-sel kelamin atau sel-sel germinal. Nah, perbedaan lainnya antara pembelahan mitosis dan meiosis bisa kamu lihat pada tabel berikut ini. Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak sel atau memperbaiki sel yang rusak. Mitosis akan menghasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosom dan sifatnya identik dengan sel induk. Jika sel induk diploid, maka sel anakan juga diploid. Pembelahan mitosis didahului oleh interfase yang mendominasi siklus sel. Interfase dimulai dari fase G1 di mana ukuran sel bertambah besar, dilanjutkan dengan fase S di mana terjadi sintesis dan replikasi DNA, dan terakhir G2 di mana organel-organel sel sudah terbentuk dan sel siap untuk membelah. Setelah interfase, pembelahan mitosis pun dimulai. Yang pertama yaitu tahap profase. Dalam tahap profase ini, benang-benang kromatin di dalam inti sel memadat menjadi kromosom. Kemudian, kromosom berduplikasi dan membran inti menghilang. Kemudian, yang kedua yaitu tahap metafase. Pada tahap ini, kromosom berjejer di bidang ekuator. Yang ketiga yaitu tahap anafase. Masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang keempat yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom di masing-masing kutub kembali menjadi kromatin dan membran inti mulai terbentuk kembali. Yang terakhir, tahap sitokinesis, yaitu sitoplasma membelah. Jadi, untuk setiap sel yang mengalami mitosis akan menghasilkan dua sel anakan. Pembelahan sel secara tidak langsung yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan ini bertujuan untuk membentuk sel-sel gamet. Meiosis terjadi dalam dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis akan mereduksi jumlah kromosom induk menjadi setengahnya. Jika kromosom sel induk diploid, maka kromosom sel anak yaitu haploid. Sifat sel anakan hasil meiosis juga tidak identik dengan induknya karena terjadi rekombinasi genetik di salah satu tahapannya. Meiosis diawali dengan tahap interfase di mana DNA bereplikasi. Kemudian masuk ke profase 1, fase terpanjang dalam meiosis. Tahap profase terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama tahap leptoten, yang terjadi benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua tahap zigoten, kromosom homolog berpasangan dan membentuk sinapsis. Yang ketiga pakiten, kromosom homolog berduplikasi menjadi tetrad. Yang keempat yaitu diploiden, pasangan kromosom homolog membentuk kiasma yang memungkinkan terjadinya rekombinasi genetik. Yang kelima tahap diakinesis. Di sini
membran inti mulai menghilang. Kemudian, profase 1 dilanjutkan dengan tahap metafase 1. Pada metafase 1, kromosom tetrat berjejer di bidang ekuator membentuk dua barisan kromosom. Kemudian, selanjutnya yaitu anafase 1, yaitu pasangan kromosom homolog terpisah karena bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang selanjutnya yaitu pada telofase dan sitokinesis 1. Kromosom homolog berada di kedua kutub dan sitoplasma membelah menjadi dua sel anakan. Pada akhir meiosis 1, kromosom sel induk yang diploid sudah tereduksi menjadi dua sel anakan yang haploid. Setelah meiosis 1 selesai, ada jenis sel yang langsung masuk ke meiosis 2 atau mengalami dulu fase interkinesis. Yang selanjutnya adalah tahap meiosis 2. Pada tahap ini bisa diasumsikan pembelahan mitosis. Cukup membingungkan ya, karena meiosis dan mitosis merupakan jenis pembelahan yang berbeda. Tapi yang perlu kamu pahami, pada tahap meiosis 2, pembelahan yang terjadi tidak mengalami reduksi. Pada awal tahap ini diawali dengan satu sel anak yang haploid menjadi dua sel anak yang haploid. Dalam proses meiosis 2 terjadi beberapa tahap, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada tahap profase 2 dimulai dengan pembelahan dua sentriol menjadi sentriol baru. Setiap pasang sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian nukleus akan lenyap. Kromatin yang ada di tahap ini masih memadar menjadi kromosom. Yang kedua yaitu metafase 2. Pada tahap ini, kromosom bergerak menuju bidang ekuator. Sentromer terikat oleh benang spindle yang berasal dari sentriol. Yang ketiga yaitu anafase 2. Pada tahap ini, benang spindle mulai menarik salinan kromosom. Kromosom berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Di sini, kromosom tetap berupa haploid. Yang keempat yaitu telofase 2. Pada tahap ini, masing-masing kutub memiliki sebuah kromosom yang haploid. Benang spindle pada akhirnya akan menghilang. Pada tahap ini akan membentuk 4 inti. Setiap inti memiliki pasang kromosom tengah. Pada tahap ini akan membentuk 4 inti. Setiap inti memiliki setengah pasang kromosom haploid atau satu salinan DNA. Yang terakhir yaitu terjadi tahap sitokinesis yang menghasilkan 4 sel baru. Nah, dari proses meiosis 2, kamu bisa tahu ya bahwa hasil akhirnya adalah 4 sel baru. Tidak ada pengurangan jumlah sel induk ke anaknya. Itulah yang membuat tahapan meiosis 2 bisa disebut juga proses pembelahan mitosis atau pembelahan non-reduksi. Oke, selesai sudah tentang proses pembelahan sel pada kali ini. Dari penjelasan ini, kalian bisa menyebutkan ciri-ciri pembelahan meiosis dan mitosis. Wah, proses pembelahan mitosis dan meiosis cukup panjang juga ya. Ternyata perjalanannya tidak mudah dan membutuhkan waktu. Mungkin kalian juga merasakan hal yang sama ketika mencoba memahami pembelahan sel. Tapi kamu pasti ingat kata-kata mutiara dari penulis Indonesia yaitu Sri Izzati, yang dalam terjemahannya yaitu kebingungan kita terhadap sesuatu sama berharganya dengan pemahaman kita atas sesuatu. Jadi, kalau kalian bingung, itu adalah hal yang sangat bagus karena kalian berusaha memahami sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.